Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi lanjutan tentang pendugaan parameter. Kali ini menggunakan metode kemungkinan maksimum. Jadi pada materi sebelumnya saya sudah menyajikan bagaimana memanfaatkan konsep momen secara parameter, momen secara fungsi, ya, momen pertama, kedua, dan seterusnya untuk menghubungkannya dengan bentuk parameter dan sebaliknya nanti parameter dinyatakan sebagai fungsi dari momen yang ketika kita ingin mendapatkan penduga tinggal menggunakan penduga sampel, ya, penduga yang dihitung berdasarkan informasi dari sampel di momen sampel 1, momen sampel 2, dan seterusnya yang akhirnya membentuk penduga parameter. Nah, dengan konsep yang berbeda, kesempatan kali ini saya juga masih akan berkutat bagaimana membentuk fungsi dari informasi sampel atau fungsi dari pengamatan di dalam sampel untuk membentuk penduga, tapi konsepnya kemungkinan maksimum. Di prinsip datanya nanti di sini, ya, seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, parameter theta itu kan tidak pernah kita tahu nilainya, ya. Tapi nanti di sini dengan konsep maksimum likelihood itu bahasa terjemahnya adalah kemungkinan maksimum, kemungkinan terbesar, ya, paling mungkin, ya. Jadi di sini kita berusaha mencari nilai theta, ya. Yang kita punya adalah hasil pengamatan. Kita sudah mempunyai variabel Y1 sampai Yn yang kita anggap, ya, informasi yang teramati pada sampel. Ya, kalau sudah tahu angkanya ini kan ada berubah menjadi notasi huruf kecil seperti saya jelaskan sebelumnya. Ya, di sini nanti info ini satu-satunya yang kita punya. Kita berusaha menduga, ya, jika saya punya pengamatan yang bernilai seperti ini, theta mana yang membuat, ya, pengamatan ini paling mungkin terjadi. Paling mungkin ini nanti yang dipakai adalah konsep peluang. Ya, tetap kita menggunakan konsep peluang untuk menggambarkan most likely-nya di sini. Ingin dibentuk fungsi peluang, ya, menggunakan informasi data, ya, data amatan dari sampel. Dan dari situ nanti dicari theta mana yang peluangnya itu paling mungkin terjadi. Jadi beda dengan konsep perhitungan peluang yang selama ini kalian pelajari, ya. Selama ini kalian mempelajari hitung peluang kan Y-nya parameternya diketahui, misalkan parameter theta-nya diketahui bernilai 1, kamu disuruh ngitung peluang Y kurang dari 1, peluang Y kurang dari 3, dan seterusnya, apapun fungsinya, ya. Entah itu nanti fungsi peluang kontinu menggunakan integral, peluang diskrit menggunakan sigma. Nah, di sini parameter diketahui. Kamu diberi informasi tentang interval ini yang mau dihitung. Nah, di konsep likelihood nanti juga seperti itu. Ya, kita punya gambaran tentang variabel, tapi di sini variabelnya tidak hanya satu, melainkan variabelnya lebih secara bersama-sama, secara gabungan, ada variabel pertama sampai ke N. Nah, makanya semester lalu kamu belajar peluang gabungan. Jadi nanti ini yang kita lihat adalah peluang gabungan. Bedanya dengan sebelumnya, theta diketahui nilainya berapa, sehingga apapun bentuk fungsinya, kalau parameter sudah diketahui kan beres, kita bisa cari peluangnya berapa. Nah, di sini, di konsep ini justru theta ini tidak diketahui. Ya, jadi nanti kita berusaha mencari theta sehingga misalkan, ya, apabila kamu punya data atau hasil pengamatan dalam sampel itu mempunyai peluang yang lebih besar jika tetanya bernilai theta 1 daripada ketika tetanya saya ganti nilainya dengan theta 2, maka ya kamu akan memilih theta 1 ini sebagai parameter yang dianggap paling mungkin menyebabkan pengamatan ini terjadi. Jadi sekali lagi, kita nanti pakai konsep peluang. Peluangnya pun peluang gabungan, bukan lagi seperti semester sebelumnya yang hanya satu pengamatan. Jadi peluang bersama, ya, peluang Y1 sampai Yn, peluang bersama, katakan begini dulu ya sementara, terima. Peluang gabungan Y1 sampai Yn, tapi
parameternya tidak diketahui. Jadi kalau sebelum-sebelumnya parameter ini selalu ada nilai agar hitungan peluang bisa kamu peroleh. Di sini peluangnya justru parameternya justru belum diketahui. Nanti jika kita melakukan perhitungan peluang dengan theta yang bernilai theta 1 misalkan, hasil peluangnya berapa? Theta 2 peluangnya berapa? Nah, di situ nanti akan kita pilih mana yang peluangnya paling besar. Konsep maksimum likelihood seperti itu. Mencari nilai theta yang memaksimumkan peluang bersama. Nah, peluang bersama inilah nanti yang disebut sebagai likelihood. Nah, sebelum sampai ke sana, kamu lihat ini dulu gambar. Jadi di sini ada gambar sebaran normal secara teori, bentuknya seperti ini, dengan pusat 0. Kemudian saya punya data, ya, data bangkitan sebetulnya, yang saya bangkitkan dari dengan asumsi mu-nya 0. Simpangan bakunya sama, seperti simpangan baku ini. Ya. Kemudian saya bangkitkan lagi dataset yang kedua, dengan nilai tengah 5, mu 5. Nah, kalau kamu lihat, ya, jika saya membandingkan misalkan, ya, saya membandingkan, ada orang yang bilang dataset ini, atau saya balik langsung yang kedua, dataset ini mungkin nggak berasal dari mu yang sama dengan 0. Dataset yang ini mungkin atau tidak berasal dari mu sama dengan 0. Jawabannya sama-sama mungkin. Kalau misalkan kita pakai konsep hitung peluang, kemungkinan dataset 2 berasal dari mu 0 itu ada, tapi kecil sekali. Sebaliknya, jika kita hitung peluang bahwa dataset ini berasal dari mu sama dengan 0, peluangnya pasti lebih besar daripada ketika kita menghitung peluang dataset ini berasal dari mu 0. Sebaliknya, ya, hitung peluang, ini kan peluang itu peluang sebaran normal ya. Sebaran normal fungsinya kamu sudah tahu, ada parameter A seper sigma akar 2pi E pangkat min setengah Y min mu per sigma pangkat 2. Sigma katakan sama-samanya 1. Ini mu-nya tidak tahu. Ya, kita pakai dua kemungkinan mu. Ada mu sama dengan 5 dan ada mu sama dengan 0. Data, kita punya lebih dari satu data. Ini Y-nya kan hanya 1. Saya punya Y-nya lebih dari 1. Y1 sampai YN nanti saya hitung peluang. Ya, konsepnya kalau saya ganti mu-nya 0 sama dengan dataset 1, itu nanti jatuhnya menghitung peluang kemungkinan terjadinya yang ini. Yang ini. Ini ya. Jika mu-nya saya ganti 5, ya, mu-nya saya ganti 0 dengan data yang ini, berarti saya menghitung peluang kemungkinan bahwa data ini berasal dari, peluang bahwa data ini berasal dari mu 0. Kalau saya masukkan mu 0 dengan data ini, data itu maksud saya nilai Y-nya ya. Ini nilai Y1 sampai YN diketahui misalkan dari yang ini, mu-nya sama dengan 0, dapatnya peluang data ini berasal dari mu 0. Kemudian saya ulangi lagi langkah yang sama, tapi saya pakai data ini. Mu-nya tetap 0, tapi datanya data yang di sini. Y-nya Y yang ini. Ya, itu namanya menghitung peluang bahwa data set 2 berasal dari mu 0. Nah, nanti kemungkinan-kemungkinan itu tadi, ya, kalau saya bilang data set 1 lebih mungkin mempunyai mu 0 daripada data set 2, peluang yang saya hitung di sini lebih besar daripada peluang yang saya hitung di sini. Itu maksudnya. Ya, sekarang untuk pernyataan yang ini, itu seolah-olah saya menghitung rumus peluang normal ini dengan mu sama dengan 5, ya, dengan angka-angka pada dataset 1. Saya ulangi langkah yang sama, menghitung peluang sebaran normal dengan fungsi sebaran normal ini mu-nya 5 menggunakan Y atau data yang berasal dari dataset 2. Nantinya pasti peluang yang dataset 2 ya akan lebih besar daripada peluang yang dataset 1. Nah, karena memang bentuknya dataset 2 ini dinyatakan lebih mungkin berasal dari populasi dengan mu sama dengan 5. Ada nanti data di belakang akan saya coba tunjukkan lebih detail ya. Jadi gambaran umumnya begitu. Jadi ada
fungsi ya yang menyatakan sebaran yang sedang kita amati. Fungsi itu ada parameter. Ada Y. Y itu data. Ya, cuma nanti datamu itu tidak hanya satu. Ada sebanyak N, ya, ada Y1 sampai N. Mu enggak tahu nilainya. Ya, kalau yang sebelumnya mu diketahui. Sigma juga nggak diketahui. Ini contoh aja saya buat diketahui biar mudah. Nanti parameter yang tidak diketahui ini seolah-olah kita coba-coba, datanya diketahui, given, Y1 sampai In given, mu-nya dicoba-coba. Nah, mu yang membuat peluang gabungannya ini bernilai paling besar, itulah mu yang kita pakai sebagai penduga. Konsep maksimum likelihood seperti itu. Nah, cuman seperti apa fungsi yang kita pakai? Yang tadi saya bilang gabungan, itu dinamakan dengan fungsi kemungkinan atau fungsi likelihood. Ya, jika kamu punya fungsi yang berbentuk f, nanti f ini isinya tidak hanya satu y atau satu x, tapi domainnya harus x1 sampai xn. Parameter tidak diketahui, x-nya justru x kecil kan di sini yang sudah diketahui. Nanti ya, fungsi gabungan ini akan dinamakan sebagai fungsi theta, fungsi dari likelihood theta, L theta, karena memang tetanya tidak diketahui. X-nya diketahui, tetanya tidak diketahui. Fungsi likelihood, fungsi gabungan. Ya, fungsi gabungan dengan domain x1 sampai xn, parameter tidak diketahui. Fungsi gabungan berbunyi seperti apa? Kamu ingat-ingat lagi semester lalu, ketika saya mendefinisikan fungsi gabungan x, y, tapi diasumsikan x dan y saling bebas, maka kamu akan menggunakan konsep ini. Fungsi marginal x kali fungsi marginal y. Di sini fungsi yang saya punya x1 sampai xn, variabelnya tidak hanya 2, tapi n. Tapi karena bunyinya juga berlaku secara bebas di sini, maka konsep perkalian tetap boleh saya pakai. Berhubung fungsinya sama, saya nggak usah beri pembeda, langsung saja domainnya yang saya bedakan. Jadi di sini fungsi gabungan karena saling bebas dan sama, bebas sama, boleh saya nyatakan sebagai perkalian. Ya, jadi di sini likelihood yang semula berbunyi seperti ini, saya nyatakan sebagai perkalian fungsi x1 dengan domain x1 sampai dengan domain xn. Sorry, ini n ya harusnya. Si xn. Oke. Kemudian pernyataannya seperti ini. Jadi ya, pernyataan dalam bentuk perkalian fxi theta ini saya tulis di sini bersyarat theta dalam artian seperti yang saya infokan tadi, x-nya nanti ada angkanya, xi kecil. Theta tidak diketahui. Itu namanya fungsi likelihood. Nah, cerita tadi saya pakai dataset yang histogram itu. Coba akan saya perjelas lagi di sini dengan contoh. Ini data hipotetik aja ya, untuk contoh aja. Jadi misalkan seolah-olah saya itu punya data X ini, X1 sampai ada berapa nih? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 pengamatan ya dari populasi yang diasumsikan mempunyai sebaran normal dengan fungsi seperti ini. Mu tidak diketahui, sigma tidak diketahui. Atau saya anggap asumsikan aja sigmanya 1 di sini. Jadi ini fx pada mu dan sigma tertentu. Sigma saya anggap 1. Ya, asumsi aja. Mu-nya tidak diketahui. Kemudian, yang saya maksud dengan likelihood dengan konsep data ini nanti, ini fungsi x-nya 5. Nanti saya inputkan x5. Di kolom ini saya menghitung dengan rumus ini. Mu-nya mana? Mu-nya 5, sigmanya 1, X saya ganti angka 5. Hasilnya ini. Yang bawahnya 5,5 dari mana? Sama caranya. Mu tetap 5, sigma tetap 1, X-nya saya ganti 5,5.
hasilnya 0,129 dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi seluruh yang ada di kolom ini adalah hasil saya mensubstitusikan X 5, 5,5, 6, dan seterusnya ke fungsi ini dengan mu 5 sigma 1. Oke. Likelihood yang di bawah ini, kita menggunakan konsep yang saya jelaskan di slide sebelumnya, bahwa likelihood theta, di sini tetanya mu dan sigma, ya, dan sudah di set mu-nya 5, sigmanya 1, adalah hasil perkalian dari fungsi ya pada mu 5 sigma 1 xi, i-nya mulai 1 sampai 10 di contoh ini. Nah, perkalian berarti kan kamu mengalihkan 0,24, 0,129, 0,05 dan seterusnya sampai ke bawah sampai 0,24. Dikalikan semuanya satu persatu, ini dikali, hasilnya ini 4,63 kali 10 pangkat min 9. Masuk akal ya, karena ini semua 0, dikalikan kan semakin banyak angka di belakang koma. Dengan alur yang sama, alur berpikir yang sama, ini saya peroleh bedanya, di sini saya gunakan mu sama dengan 3. Oke, likelihood sama dikalikan. Nah, di sini hasilnya 3,86 kali 10 pangkat min 15. Likelihood inilah yang dibunyikan sebagai kemungkinan itu tadi, peluang terjadinya angka ini secara bersama-sama pada mu sama dengan 5 itu 0,000 atau 4,636 kali 10 pangkat min 9. Peluang terjadinya angka-angka ini pada mu sama dengan 3 secara bersama-sama itu sebesar 3,86 kali 10 pangkat min 15. Kalau ditanya peluang yang lebih besar yang mana? Yang ini. Ketika mu sama dengan 5, peluangnya lebih besar daripada ketika mu sama dengan 3. Artinya apa? Datamu ini lebih mungkin berasal dari mu 5 daripada mu 3. Gitu ya, konsep likelihood. Jadi kita menggunakan fungsi sesuai sebaran yang diasumsikan. Nah, pada sebaran yang diasumsikan itu ada parameter yang nilainya tidak diketahui. Ya, kebetulan contoh saya ini ada 2 parameter. Salah satunya saya anggap diketahui biar mudah. Prakteknya nanti dua-duanya enggak tahu, ya. Kemudian parameter yang lain ya kita coba-coba nih di contoh ini. Dicoba 5, dicoba 3, bisa jadi ada kemungkinan yang lain kan? Nah, kemungkinan yang lain saya enggak bisa sebutkan satu persatu, banyak sekali kemungkinan mu-nya karena mu bisa minta hingga sampai tahingga. Kenapa Brahma pakai 5? Ini kemungkinan aja karena lihat di sini angkanya kan ada banyak angka 5-nya. 3 juga masih ada di sini, nyoba aja ini ya. Nanti konsepnya sebenarnya bukan trial error, ada sendiri. Ini hanya ilustrasi, ya. Sedangkan fungsi peluang gabungan yang kita maksud adalah hasil perkalian dari fungsi-fungsi ini, ya, hasil perkalian dari angka-angka ini. Angka ini apa? Fungsi yang X-nya sudah disubstitusi dengan data menggunakan mu 5. Mu yang dianggap nilai parameternya. Oke. Terbukti di sini kalau kita pakai beberapa nilai mu akan ada beberapa alternatif nilai parameter, akan ada perbedaan peluang. Ya, antar satu parameter dengan parameter yang lain peluangnya beda-beda. Dalam artian di situ kamu punya kemungkinan yang berbeda antar mu ya yang menghasilkan angka ini, yang menghasilkan data ini. Tabel yang satu dengan cara yang sama sebetulnya, cuman angkanya dari yang ini saya lenkan. Jadi angka ini asalnya dari perhitungan fungsi seperti tadi, hasilnya 0,24 sekian, dilenkan mendapatkan hasil min 1,4. Ini dilenkan min 2,9 dan seterusnya. Nah, len dari masing-masing ini, kamu ingat konsep ya. Jadi kan perkalian ya, kita kali-kalikan semuanya. Nah, transformasi len terhadap perkalian itu efeknya ada. Ya, yang semula jadi perkalian dengan transformasi len akan berubah menjadi penjumlahan. Jadi kalau kamu ingat ada A kali B, len A kali B, hasilnya adalah len A
ditambah ln B. Oke. Di sini saya punya perkalian fx1 kali fx2 dan seterusnya sampai fx yang ke-10 bahkan yang hasilnya di likelihood itu tadi. Nah, kalau di depan likelihood ini saya beri ln, maka ya saya tidak akan lagi mengalihkan hasil fungsi-fungsi ini, melainkan saya tinggal menjumlah, tapi yang saya jumlah adalah ln-nya. Ln fx1 plus ln fx2 dan seterusnya. Nah, jadi di sini teori itu saya terapkan sehingga yang ada di bawah ini bukan perkalian, melainkan penjumlahan dari ln ini. Ya, min 1,4, min 2,0, min 2,9, dan seterusnya saya jumlah, jadi hasilnya min 19, sekian. Atau boleh langsung ini kamu lenkan, hasilnya ini. Ya. Tapi katakan kamu nggak punya informasi ini langsung lennya boleh, maka hasilnya di sini adalah hasil penjumlahan dari masing-masing len fungsi. Ini juga begitu, dan hasilnya sama, urutannya tetap min 19 dan min 33 itu kecilan min 33. Jadi kalau dari konsep peluang, ya tetap ini peluang terjadinya angka-angka ini pada μ5 lebih besar daripada peluang terjadinya angka ini pada μ3. Oke. Nah, konsep learn likelihood itu nanti kita pakai dalam penurunan penduga parameter. Karena konsep perkalian yang bisa jadi nanti melibatkan perhitungan matematis yang cukup kompleks. Jadi nanti perlu disederhanakan dengan transformasi learn. Tapi secara umum fungsi likelihood kan ini, ya. Ada theta, theta itu banyak sekali kemungkinan. Contoh saya tadi normal saja. Mu sebaran normal itu bisa min tak hingga sampai plus tak hingga. Saya mencoba hanya 2 kemungkinan nilai 5 dan 3. Padahal bisa jadi 5,1, 5,99, 4,0001 mungkin saja, ya. Nah, theta itu seluruh kemungkinan. Ini ruang sampelnya, ya. Kemudian kalau yang dimaksud dengan penduga MLE adalah nilai theta topi, ya. Di sini likelihood-nya, theta domainnya diganti dengan theta topi. Tapi theta topi itu menyebabkan nilai likelihood paling tinggi dari semua kemungkinan theta. Jadi bahasanya begitu. Theta topi adalah theta yang dipilih dari seluruh kemungkinan theta sehingga likelihood paling besar. Paling mungkin itu berarti likelihood-nya paling besar. Makanya bunyinya penduga kemungkinan maksimum. Maksimum terbesar. Ya, peluang terbesar, kemungkinan paling besar. Kalau mau dirubah pernyataannya dalam bentuk theta topi itu kan solusinya. Ya. Theta topi adalah nilai, ini bunyinya setara, cuman ini masih di dalam pernyataan likelihood, yang ini sudah dalam bentuk solusi theta topinya. Theta topi adalah nilai theta yang memaksimumkan likelihood, sama saja, ya. Jadi kalau ini bunyinya likelihood pada theta topi itu nilainya paling besar dari seluruh likelihood yang menggunakan theta-theta yang lain, gitu. Kalau ini theta topi adalah theta yang memaksimumkan likelihood. Oke? Nah, cara mencari theta topinya gimana? Nggak perlu trial error seperti tadi. Nah, itu cara bodoh-bodohan aja itu tadi. Contoh coba-coba aja. Ya, secara teori theta topi itu diperoleh dari, ya, seperti ketika kamu belajar di SMA, ada konsep turunan fungsi, di mana turunan fungsi itu dipakai untuk mencari titik stasioner. Ya, jadi waktu itu kalian mungkin belajar fungsi kuadrat yang begini, atau fungsi kuadrat yang begini. Ini titik stasioner. Ya, titik ini adalah titik di mana turunan pertama dari fungsi nilainya 0. Titik ini juga begitu, turunan yang pertama dari fungsi yang nilainya 0. Ini disebut dengan titik maksimum karena turunan kedua pada X itu nilainya negatif. Di sini disebut sebagai titik minimum ketika turunan kedua dari fungsi nilainya positif. Ya, itu
konsep turunan yang kalian pelajari di SMA untuk menentukan titik stasioner beserta sifatnya, maksimum atau minimum. Di konsep likelihood itu kita terapkan, walaupun tidak sampai harus mencari turunan kedua, ya, karena di sini sudah dijamin pasti max, karena ini konsepnya peluang. Peluang paling mungkin ya nilai peluangnya akan yang terbesar. Yang dipakai ini, turunan pertama dari fungsi disama dengan 0. Saat itu ketika di SMA kamu mencari X-nya. Kalau sekarang yang kita cari adalah theta. Ketika mencari X, ya turunannya itu turunan terhadap X. Di sini misalkan saya tuliskan bunyinya akan dfx dx sama dengan 0. Ya, karena fungsi ini tergantung dari nilai X-nya dan X-nya akan dicari mana yang memaksimumkan atau meminimumkan fungsi. Di konsep likelihood tergantung theta dan kita akan mencari theta yang likelihood-nya paling besar. Memaksimumkan likelihood. Maka turunannya sama. Kalau ini tadi terhadap X, di sini terhadap theta. D theta, ya. Padahal likelihood itu tadi perkalian. Nah, turunan dari fungsi yang konsepnya perkalian itu mungkin akan lebih kompleks. Sehingga nanti yang kita pakai adalah pendekatan dengan menggunakan learn, transformasi learn. Ini nanti harus disama dengan 0 sebagai syarat pertama diperolehnya nilai maksimum. Syarat kedua yang mana? Yang ini sebenarnya. Ya, mencari turunan kedua sama dengan harus negatif. Jadi kita nggak terlalu ke sana seperti yang tadi saya sudah bilang. Yang kita pakai di sini cukup syarat pertama. Karena di sini adalah peluang ya yang memastikan bahwa turunan atau nilai ininya pasti titik stasionernya bersifat maksimum. Tapi kalau mau dicoba silahkan aja. Nah, seperti yang saya kemukakan tadi, kita mencari turunan tadi bukan berdasarkan dari atau syarat pertama diperolehnya titik maksimum tadi bukan dari likelihood yang menggunakan konsep perkalian tadi, ya, melainkan dari transformasi setelah bentuk perkalian ini dirubah menjadi ln. Jadi kita pakai L kecil yang merupakan ln dari L besar. Ini bunyinya log likelihood. Kalau L ini likelihood, log likelihood dinotasikan dengan L kecil. Dan teorinya seperti saya bilang tadi, kalau tadinya berupa perkalian fungsi gabungan yang dalam bentuk perkalian fungsi, ketika ditaruh ln di depan, maka berubah menjadi jumlah dari ln fungsi. Ini I-nya 1 sampai N. Di konsep learn likelihood yang kamu pakai adalah jumlah dari learn fungsi. Dan yang dipakai untuk penentuan turunan syarat pertama itu tadi adalah fungsi yang learn likelihood ini. Jadi kamu nanti diminta mencari turunan pertama dari learn likelihood atau log likelihood ini pada theta tertentu, pada turunan terhadap theta hasilnya disama dengan 0. Tapi yang diturunkan adalah learn likelihood-nya. Nah, setelah mencari turunan pertama dari learn likelihood terhadap theta disama dengan 0 dan kalian cari solusinya, solusi itulah nanti yang dianggap sebagai penduga maksimum likelihood dari parameter. Ini saya terapkan di contoh pertama mengenai sebaran pasang, di mana informasi yang kamu punya adalah hasil pengamatan dari sampel berukuran N ini, Y1 sampai Yn. Diasumsikan dia berasal dari populasi yang berdistribusi secara sama dan bebas, identically independently distributed Poisson dengan parameter lambda. Ini adalah fungsi massa peluang dari sebaran Poisson. Kemungkinannya Y, 0, 1, 2, dan seterusnya dengan lambda yang tidak pernah negatif. Nah, fungsi likelihood seperti tadi. Ya, jadi kalau di depan saya menjelaskannya dengan F karena secara umum aja, ketika kamu berhadapan dengan sebaran yang berhubungan dengan variabel diskrit, ya ini menjadi fungsi massa atau notasinya P. Sama aja tetap harus dikali. Jadi kamu kalikan, di mana perkaliannya ya sesuaikan dengan bunyinya. Jadi di sini nanti akan diperoleh perkalian dari I mulai 1 sampai N. Apa yang kita kalikan adalah nilai peluang pada YI tertentu. Peluangnya berbunyi, ya kalau di situ dituliskan
fungsi peluang E pangkat min lambda, saya tulis min lambda, lambda pangkat Y, Y-nya saya ganti YI, per Y faktorial, ini juga saya ganti YI faktorial. Jadi fungsi likelihood akan berbunyi sesuai yang ada di atas, hanya saja semua Y diberi indeks I. Tuh. Seperti itu ya. Kemudian lanjutannya, kalau perkalian, ya, seolah-olah kita mengelompokkan benda yang sama, ya, ini ada E pangkat min lambda kali, untuk yang pertama, lambda pangkat Y1, Y1 faktorial. Ini suku yang kedua, lagi lambda pangkat Y2 per Y2 faktorial, dan seterusnya. Kamu pasti akan menjumpai E pangkat min lambda ini suku yang sama beberapa kali. Ya, N suku. Maka di sini hasilnya menjadi pangkat. Di E pangkat min lambda itu muncul sebanyak N kali, sehingga di sini pangkat. E min lambda pangkat N. Hasilnya ini. Ya. Yang kedua, ada lambda pangkat Y1 kali lambda pangkat Y2 dan seterusnya sampai lambda pangkat YN. Lambdanya sama, tapi pangkatnya beda-beda. Teori perkalian dari bilangan sama yang berpangkat beda, pangkatnya menjadi jumlah, ya. Sehingga ini bisa saya ganti menjadi lambda pangkatnya di jumlah. Ya, yang masuk ke suku yang belakang ini. Oke. Sedangkan yang bawah ini nggak bisa diapa-apakan, suku yang bawah ini tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa disederhanakan, ya bunyinya jadi tetap perkalian seperti ini. Oke, jadi fungsi likelihood bagi sebaran pasang bentuknya seperti ini, yang kalian lihat sendiri, masih melibatkan perkalian, ada pangkat di jumlah. Oke, kalau disuruh mencari turunan terhadap lambda, mungkin lebih repot, ketika masih disajikan dalam bentuk yang seperti ini. Oke, sehingga kita berusaha menggunakan yang sudah dijelaskan tadi. Jangan langsung menggunakan likelihood-nya, tapi silahkan transformasi dulu likelihood ini dengan learn. Kita bilang gunakan learn likelihood. Transformasinya hasilnya seperti ini. Dari mana? Ya, lihat ketika saya menerapkan learn pada seluruh yang ada di sini. Ini ada E pangkat min N lambda, lambda pangkat sigma YI. Learn, kalau perkalian jadi jumlah, pembagian jadi minus nanti. Ya. Jadi learn yang pertama, E pangkat min N lambda. Karena perkalian jadi plus, learn suku yang kedua, lambda sigma YI. Karena pembagian jadi minus, learn perkalian YI faktorial. Pangkat pada learn bisa turun ke depan. Nih. Pangkat itu bisa turun ke depan. Ya. Ini hasilnya yang saya coret-coret tadi. Pangkat ini asalnya dari suku ini asalnya dari min N lambda turun kali ln E. Ln E nilainya 1 sehingga menjadi suku ini. Sedangkan yang di sini pangkatnya belum saya turunkan, masih seperti itu. Yang belakang juga tetap. Jadi kalau kita sederhanakan, jadinya ya min N lambda, yang ini suku pangkat turun ke depan, kali ln lambda, yang belakang tetap minus ln perkalian YI faktorial. Sudah? Baru kita coba cari syarat pertama. Syarat pertama adalah mencari turunan dari learn likelihood ini terhadap parameter. Parameternya sekarang lambda. Jadi kamu diminta mencari turunan terhadap parameter lambda. Semua yang bukan lambda adalah konstan. Jadi di sini kamu punya dua suku konstan. Suku konstan yang pertama adalah sigma YI. Suku konstan yang kedua adalah ln YI faktorial. Oke. Jadi selain itu adalah konstan, selain lambda adalah konstan. Konstan. Tinggal fokus pada lambdanya saja. Jadi turunan pertama terhadap parameter dari learn likelihood ini
fokus pada lambda. Suku pertama, lambda parameter, ya, lambda yang menjadi fokus, konstantanya min n. Jadi turunannya min n. Lambda pangkat 1 turunannya 1. Oke. Kemudian sigma y ini konstan saya tulis. Kamu tinggal pikirkan turunannya len lambda. Len lambda turunan terhadap lambda. Hasilnya seperlambda kan ya. Teori menyatakan bahwa turunan dari len itu adalah len turunan dari len fungsi terhadap x itu adalah turunan fungsi per fungsinya. Jika di sini bilangnya y terhadap y, ya y aksen itu 1. Bawahnya y. Tinggal ganti ya, kalau ini lambda jadinya seperlambda. Oke, jadi yang di sini hasilnya seperlambda. Jadi turunan dari min n lambda terhadap lambda adalah minus n. Turunan dari suku tengah ini konstantanya sigma yi, turunan len lambda bunyinya seperlambda. Suku yang belakang tidak ada lambdanya sama sekali sehingga turunannya 0. Oke. Ini lengkapnya seperti ini. Semua dijadikan sama dengan 0. Ya, sama dengan 0, baru dirubah, dibawa ke diatur supaya ruas kiri dari syarat ini, ya, ruas kirinya berbentuk lambda. Caranya gimana? Ya kita atur dulu lah. Jadi dibawa seperlambda sigma yi ini saya sama dengan n. Kemudian ya tukar posisi, ya. Sigma yi sama dengan n lambda, atau kalau mau dibuat lambda di kiri ya lambda sama dengan sigma yi per n. Seperti itu. Ya, tinggal mengatur perubahan komposisi tempatnya. Ya, yang secara umum akhirnya kita dapat ya hasilnya lambda topi, nanti ini sudah masuk ada topinya. Jadi ketika kita melakukan turunan ini dan menyama dengan 0, itu sudah langsung menggunakan lambda topi. Ya, sudah boleh menggunakan lambda topi. Jadi hasil terakhir ini sebetulnya sudah menggunakan lambda topi. Sampai sini juga sudah boleh menggunakan lambda topi. Ya, jadi begitu masuk membuat mencoba merapikan posisi syarat ini, ruas kiri kanannya, itu sudah boleh menggunakan lambang topi karena lambang topi itu sudah menjadi penduga. Oke. Di hasil akhirnya apa? Lambda topi di sebaran pasang ini ya adalah y lambda topi sama dengan sigma yi per n, atau dengan kata lain, ya ini sudah saya beri tanda topinya ya. Ketika kita mengatur persamaan ini sudah boleh diberi tanda topi. Ya. Kemudian diatur kiri kanan persamaan demikian sehingga inilah yang dimaksud dengan penduga parameter maksimum likelihood, kemungkinan maksimum dari sebaran bagi lambda sebaran pasang. Oke, contoh yang kedua adalah contoh bagi pembentukan penduga parameter sebaran eksponensial. Jadi sama ya, masalahnya kita berhadapan dengan sampel, pengamatan dalam sampel yang berukuran n, diasumsikan berasal dari sebaran eksponensial theta yang masing-masing menyebar secara sama dan saling bebas. Fungsinya seperti ini. Kemudian fungsi likelihood, ini tahapannya selalu seperti itu. Bentuk dulu fungsi likelihood. Fungsi likelihood dari sebaran eksponensial di sini, ya, tuliskan lagi fungsinya lengkap dengan mengganti semua notasi y dengan berindeks. Ya. Kemudian jika diperlukan, notasi ini bisa disederhanakan nanti. Penyederhanaannya dengan konsep yang sama seperti tadi. Suku perkalian. Jadi di sini kita punya perkalian sepertheta kali sepertheta sebanyak n suku kan nantinya. Ya. Kemudian yang belakang saya ngatur tempatnya. Yang belakang nanti isinya adalah E sepertheta pangkat Y1 kali min sepertheta pangkat Y2 dan seterusnya.
Yang ini jadinya akan seperteta pangkat N. Sedangkan suku yang belakang sama-sama E pangkat, sama-sama berpangkat seperteta. Cuman karena ini ada beda-beda dikalikan seperti tadi, pangkat bilangan yang sama dengan pangkat yang berbeda-beda, jadinya pangkatnya itu dijumlah. Oke, jadi itulah bentuk sederhana dari fungsi likelihood sebaran eksponensial. Seperteta pangkat N, E pangkat min seperteta jumlah dari YI. Kemudian, baru kita terapkan transformasi Ln. Ya, transformasi Ln dari bentuk ini. Sama seperti tadi konsepnya, jika Ln itu kita terapkan pada fungsi perkalian, pembagian, perkalian jadi jumlah dari Ln, ya, pembagian dari jadi pengurangan, ya. Jadi saya tuliskan dulu E pangkat seperteta sigma YI di sini, ini semuanya kita Ln-kan. Misalkan untuk yang pertama ini boleh saya ganti theta pangkat minus n loh, ya. Saya tuliskan di sini ln theta pangkat minus n plus dulu ln e min seperteta sigma YI. Nanti pangkat bisa kita atur. Nah, pangkat turun min n ln theta plus ini pangkatnya turun seperteta sigma YI ln e. Ln e nanti bernilai 1. Oke, jadi akhirnya bentuknya seperti yang tadi, ini seperti ini. Oke, bentuk terakhir inilah nanti yang akan kita pakai untuk mencari turunan yang disamakan 0. Ya, jadi hasil ini cari turunan pertama terhadap theta yang disamakan 0. Sama seperti konsep sebelumnya, selain theta kita anggap sebagai konstan. Minus n sigma YI, ini konstan. Jadi kalau mau menurunkan, ya kita punya dl theta terhadap theta. Suku pertama turunannya minus n konstan, saya tulis. Turunan ln theta seperti tadi, ya. D ln theta d theta, hasilnya seperteta. Kalau tadi kita pakai lambda ya waktu puasa, di sini pakai theta. Hasilnya seperteta plus atau minus ya, minus sorry. Suku kedua ini sigma YI konstan, saya tulis dulu sigma YI yang konstan ini. Suku tetanya adalah theta pangkat min 1. Theta pangkat min 1 turunan dari theta pangkat min 1 adalah min theta pangkat min 2 ya. Oke. Sehingga ini kalau dirapikan bentuknya min n per theta minus ketemu minus jadi plus sigma YI, theta pangkat min 2 turun ke bawah seperti ini. Ini hasilnya harus sama dengan kan 0. Oke. Nah, ketika kita merapikan ruas kiri kanan untuk mencari solusinya, maka theta-theta itu bisa langsung diberi tanda topi. Ya. Untuk merapikan ini, dibuat saja yang ruas kiri tetap, ruas kirinya tetap begini, yang ruas kanan jadi plus n theta topi. Ya, atau terserah gimana cara ngaturnya. Yang penting di sini bisa disamakan kali silang atau apa. Ini sigma YI sama dengan theta topi kuadrat kali n per theta topi. Nanti satu suku tetanya hilang. Tinggal theta topi n. Kalau mau dibuat theta topi yang ada di ruas kiri, maka hasilnya sama seperti tadi, mirip dengan tadi ya. Yang kita peroleh adalah rata-rata. Oke. Jadi cara saya tadi seperti itu. Penduga kemungkinan maksimum dengan pengaturan berbunyi theta topi sama dengan seper n sigma YI atau rumus rata-rata. Oke, ini sebaran eksponensial. Nah, contoh ini adalah contoh dari sebaran normal, di mana kita punya dua parameter yang tidak diketahui. Saya mengganti notasi pengamatan sampel dengan X saja di sini. X1 sampai Xn dianggap berasal dari sebaran yang sama dan saling bebas, ya, X1 sampai Xn, dengan fungsi kepekatan peluang yang bunyinya seperti ini. Eksponen minus ini maksudnya E pangkat ya, E pangkat min. Saya menuliskan seperti ini biar nggak naik pangkatnya. Kemudian pembentukan fungsi likelihood sama seperti tadi.
perkalian dari fungsi ini. Cuman hati-hati di sini E pangkat itu ya ada konstanta, ada E pangkat. Konstanta ini adalah konstanta yang sama, kalau ada N suku jadinya pangkat N, ya, seper sigma akar 2pi pangkat N. Yang ini nanti E pangkat bilangan ini jadi penjumlahan. Sama seperti teori yang sebelumnya. Ketika kita berhadapan dengan konstanta, konstantanya akan berpangkat N. Ketika berhadapan dengan E pangkat sesuatu, pangkatnya ada indeks, indeks itu nanti bisa jadi penjumlahan. Jadi bentuk fungsi likelihood-nya menjadi seperti itu. Walaupun nggak saya tuliskan di sini, ya bunyinya jadi seper sigma akar 2pi pangkat N. Nanti E-nya adalah E pangkat setengah, jadi sigma XI min mu per sigma kuadrat. Ya, yang kalau dilenkan ya sama seperti tadi akhirnya. Ini bisa dibentuk sigma akar 2pi pangkat minus N, E pangkat min setengah sigma, dan seterusnya. Kalau dilenkan, pangkat turun, ini pangkatnya juga turun. Ya. Jadi bentuknya jadi seperti itu. Nah, ini kalau saya menerapkan konsep langsung dilenkan. Ini len. Ya, apa namanya? Perkalian, nggak saya sederhanakan dulu. Langsung ketika ditransformasi len, jumlah ini langsung berubah menjadi, perkalian ini langsung berubah menjadi jumlah dari len. Jatuhnya sama saja ya nanti ya. Ini len, ya, len ini, terus E pangkat. Ya, jadi len suku pertama, ini ada sejumlah N suku dari sigma, seper sigma, jadinya min N len sigma. Ada seper akar 2pi pangkat N, jadinya minus N per 2, karena dia akar, jadi min N per 2 len 2pi. Ya. Kemudian yang belakang, min ini pangkat, ya, seper setengah sigma kuadrat turun ke depan sigma XI min mu pangkat 2. Jadi kamu bisa melihat dari sini kalau misalkan agak kesulitan. Jadi ini kalau dilenkan, ini kita lenkan, ya, pangkat turun ke depan min N len sigma yang pertama. Suku yang kedua pangkatnya kan juga min N, itu tadi min N len akar 2pi. Nah, dibentuk ini akar 2pi-nya sudah tidak ada akar karena dibuat pangkat setengah. Ya. Jadi ini kalau mau dibuat len 2pi saja, pangkat setengahnya pindah ke depan. Nah, oke. Sedangkan yang belakang berbunyi, saya pindah ojok kiri atas, E pangkat min setengah sigma kuadrat sigma XI min mu pangkat 2. Ini padanannya. Sama aja ya, ini sigmanya ada di dalam, ini sigmanya saya keluarkan. Nah, di situ kalau dilenkan, len E pangkat min ini, kalau dilenkan tinggal pangkatnya ini saja turun ke depan. Yang hasilnya ini. Oke? Ya, jadi seperti itu pembentukan len likelihood dari sebaran normal. Berikutnya, len likelihood ini perlu kita turunkan secara parsial terhadap mu dan sigma. Kenapa? Karena dua ya. Dan dua ini harus satu-satu mengerjakannya. Turunan parsial terhadap mu seperti apa? Turunan parsial terhadap sigma seperti apa? Dicari solusi dua-duanya harus sama dengan 0. Ya, solusi masing-masing harus sama dengan 0. Ya, turunan parsial terhadap mu terlebih dahulu. Ya, jadi di sini turunan terhadap mu. Semua yang bukan mu itu konstan, sama seperti tadi. Jadi ini nggak ada mu-nya, konstan. Ini nggak ada mu-nya, konstan. Ya, yang ada mu-nya tinggal ini saja. Ya, berarti turunan dari ini 0, turunan dari 0. Turunan dari yang belakang, nah baru. Ya, turunan dari suku yang belakang, saya tulis dulu yang bukan mu. Ya, terus ingat, ini adalah fungsi, mu-nya ada di dalam pangkat 2. Bentuknya tetap sigma. Seperti kamu melakukan turunan ini, misalkan kamu mencari turunan dari y min x kuadrat pangkat 2 gitu misalkan. Terhadap x, turunannya kan turunan luar dulu.
pangkat 1 kali turunan dalam yang miliknya X. Ya, turunannya X min 2X. Sama seperti ini juga gitu. Ya. Jadi yang pangkat 2 ini saya turunkan dulu pangkatnya 2 X min mu, XI min mu pangkat 1 kali turunan dalam. Turunan dalamnya ini posisi mu ini minus mu pangkat 1. Turunannya minus mu pangkat 1 ya min 1. Oke. Sekali lagi, turunan luar 2 ke depan, ya, jadi 2 kali ya turunan dari X min mu pangkat 2, 2 pindah ke depan, X min mu pangkat 1, turunan dalamnya minus mu, hasilnya adalah min 1. Yang itu ketika diolah, ya hasilnya jadi min 2 di depan, 2 sigma kuadrat, yang di belakang tanda sigma tinggal XI min mu saja. Jatuhnya seperti ini. Ya. Ketika disama dengankan 0, ya, nanti ini akan membentuk solusi bagi mu topi. Oke. Yang ini adalah turunan terhadap sigma. Ini coba saya hapus, membantu saya untuk memberi tempat untuk menerangkan. Ketika diturunkan terhadap sigma sama konsepnya, yang tidak ada sigma ini konstan. Ini ada sigmanya, ini juga ada sigma, yang belakang ini konstan. Justru sekarang yang suku mu dan X ini kita anggap sebagai konstan. Karena turunannya terhadap sigma. Jadi turunan yang pertama ini seperti tadi min N, ln sigma turunannya sepersigma. Jadinya seperti ini. Suku yang belakang ini, suku yang tengah 0 turunan, nggak ada sigma. Yang belakang ini konstan, saya tuliskan langsung. Ya. Tinggal ini, turunan terhadap sigma dari suku ini. Mudah? Itu kalau saya sederhanakan bunyinya kan setengah sigma pangkat min 2. Turunannya adalah min setengah, tetap saya tulis. Sigma pangkat min 2 saya bunyikan min 2 sigma pangkat min 3. Jadinya min dan min ketemu min plus, hasilnya sigma pangkat min 3 saja. Yang saya tuliskan di sini menjadi sepersigma pangkat 3. Oke, jadi bentuk ini tadi turunan dari suku pertama min N per sigma 0, ini konstan ditulis. Turunan dari min setengah sigma pangkat min 2, jadinya sigma pangkat min 3 atau sepersigma pangkat 3. Nah, ketika kita sudah mendapatkan turunan parsial terhadap masing-masing parameter, ya, kita cari solusinya satu persatu. Ini saya fokus terlebih dahulu pada turunan parsial terhadap mu yang bentuknya seperti ini tadi. Ya, kita buat sama dengan 0. Di sini sudah mulai diberi tanda topi. Ya, solusi dari persamaan ini nanti adalah mu topi. Bentuk eksplisit dari mu topi seperti apa? Nah, bagaimana kita menyelesaikan ini? Saya coba jabarkan di sini. Sebetulnya sepersigma kuadrat ini, sigma kuadrat topi ini tidak masalah nilainya berapapun, dia tidak mempengaruhi solusi. Mengapa? Nanti akan saya tunjukkan. Jadi ketika saya meletakkan ini di depan, ya suku di belakang sigma itu akan berbunyi sigma untuk XI, karena XI ini memang ada indeks. Sedangkan sigma ketika saya letakkan di mu topi, nanti hasilnya akan berupa N kali konstanta ini. Ya. Jadi saya coba jabarkan lagi, ini sepersigma kuadrat ada di depan, sigma XI, jumlah dari mu topi, dari I mulai 1 sampai N, konstan ya, isinya adalah N kali mu topi. Nah, ketika ini dikalikan satu per satu, ini sigma XI, ruas kiri, masih di sini, masih di ruas kiri semua, yang ini sepersigma topi kuadrat mu topi, N kali mu topi sama dengan 0. Di sini saya sudah mencoba memindahkan ruas kiri dan ruas kanannya. Jadi di ruas kiri ada sepersigma topi kuadrat sigma XI, di ruas kanan ada sepersigma kuadrat N mu topi. Nah, itu tadi yang seperti saya bilang, akhirnya sepersigma kuadrat ini sebenarnya tidak pengaruh karena sepersigma kuadrat ada di dua ruas. Jadi boleh saya coret ini, ya, tinggal yang tersisa hanya bentuk
sigma xi sama dengan n mu topi. Yang kalau kita buat mu topinya di ruas kiri, bentuknya adalah bentuk yang seperti tadi. Ini adalah rata-rata. Oke. Nah, itu adalah solusi dari turunan pertama secara parsial terhadap mu pada fungsi learn likelihood sebaran normal, yang solusinya adalah penduga maksimum likelihood bagi mu, bentuknya adalah rata-rata. Turunan parsial berikutnya. Nah, berikutnya adalah turunan parsial terhadap sigma yang akan coba kita cari solusinya. Jadi tadi turunan berbentuk seperti ini. Nah, ketika kita coba cari solusinya ketika ini sama dengan 0, maka sigma sudah boleh kita beri tanda topi. Dan cara penyelesaiannya seperti tadi, kita coba atur supaya nanti sigma topi itu ada di ruas kiri, atau sigma topi kuadrat juga boleh jika memungkinkan. Yang ruas kanannya nanti sudah siap berupa solusi. Nah, ini adalah bentuk seperti kita menjumlah dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Jadi bisa diatur supaya penyebutnya sama-sama kita buat sigma topi pangkat 3. Yang di atas ini menjadi n sigma topi kuadrat pada suku pertama. Suku kedua tetap tidak ada perubahan karena memang asalnya mempunyai penyebut yang sigma topi pangkat 3. Sama dengan 0. Ya. Nah, ketika kita mencoba memindahkan ruas kiri kanan, misalkan yang min n sigma kuadrat itu kita taruh di kanan, ini bentuknya menjadi begini. Yang di kanan ini min n sigma pangkat 2 topi, ini per sigma pangkat 3 topi. Akhirnya setelah dipindah ke kanan, sigma pangkat 3 ini tidak peduli berapa nilainya, ya, karena memang akhirnya yang tersisa hanya sigma xi min mu pangkat 2 yang belakang n sigma topi kuadrat, ya. Jadi kita akhirnya memperoleh bentuk ini. Untuk terakhir yang ruas kiri kanan, ya, dalam bentuk seperti ini boleh. Yang saya tuliskan n sigma topi kuadrat di kanan, ya. Ini bisa juga saya buat ini di kiri, yang kanannya n kali sigma topi kuadrat, sama saja, ya. Dengan bentuk terakhir yang sigma topi kuadrat di kiri saja, hasilnya adalah jumlah kuadrat xi di sekitar mu topi per n. Oke. Lihat di sini mu topi didapat dari perhitungan sebelumnya, di mana mu topi hasilnya adalah x bar. Kamu bisa inputkan itu sebagai pengganti mu topi di sini. Ya, bahwa bentuk dari sigma topi kuadrat itu adalah bentuk ini dengan mu topi diganti x bar. Kemudian jika yang diminta adalah penduga sigma saja, maka ini diakar. Oke, jadi ini adalah bentuk penduga sigma hasil penerapan konsep maksimum likelihood. Jika diasumsikan x bar ini bernilai mu 0, boleh saja. Di sini kan diketahui. Jadi mu diketahui nilainya mu 0, maka sigma topi dapat kamu ganti dengan seperti ini. Kalau yang ini x bar diduga mu diduga juga dengan cara menghitung rata-rata. Kalau yang ini mu diketahui nilainya mu 0. Jadi ada dua penduga sigma tergantung asumsi mu diketahui atau tidak. Kalau tidak diketahui, kamu menggunakan penduga mu rata-rata. Jika tidak diketahui, jika diketahui nilai tertentu, kamu menggunakan nilai yang diketahui tersebut. Sama saja. Ya. Jadi ini adalah contoh-contoh konsep penjelasan penerapan metode maksimum likelihood dalam menduga parameter. Silakan jika ada pertanyaan, simpan dulu, sampaikan nanti pada seksi diskusi. Oke, atas penjelasannya, atas kesempatan dan waktunya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.